Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muhammadiyah, pada hari ini saya akan membagi tips bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi anak pada masa puasa Ramadan. Sobat Muhammadiyah, seperti kita ketahui, memberikan pelajaran melatih anak untuk berpuasa sangat baik, dianjurkan sedini mungkin. Tetapi perlu Sobat Muhammadiyah ingat bahwa kebutuhan gizi anak untuk tumbuh kembang tetap harus tercukupi selama menjalankan puasa Ramadan. Bagaimana caranya agar kebutuhan nutrisi anak untuk tumbuh kembang ini tetap tercukupi selama puasa Ramadan? Berikut saya sampaikan beberapa tips yang bisa Sobat Muhammadiyah aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Sobat Muhammadiyah harus melatih anak untuk berpuasa secara bertahap. Jadi kalau memang umurnya masih agak kecil, kita mulai dulu secara bertahap. Mulai misalnya puasa dari subuh sampai zuhur. Nanti subuh sampai zuhur sudah kuat, nanti akan kita lanjutkan sampai asar. Dan akhirnya nanti akan sampai penuh puasa dalam sehari. Secara bertahap ini perlu dilakukan karena memang anak perlu adaptasi untuk anak kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, Sobat Muhammadiyah, yang perlu diperhatikan adalah selalu siapkan makanan yang padat gizi bagi anak di masa sahur dan buka. Seperti kita sampaikan kemarin bahwa untuk makan padat gizi harus minimal memenuhi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Baik Sobat Muhammadiyah, untuk tips yang ketiga adalah jangan pernah melupakan sahur. Jadi sedini mungkin anak dibangunkan sahur paling tidak 30 atau 45 menit sebelum jam imsak, sehingga anak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan proses sahur. Karena untuk anak, sahur harus dilakukan secara bertahap, mulai dari bangun, kemudian nanti wudhu sebentar. Setelah wudhu, agar anak tidak mengantuk, bisa coba kita berikan minuman hangat dulu. Minuman hangat dulu bisa bentuk seperti air putih dicampur dengan madu, kemudian atau bisa juga kalau anak suka dengan teh, boleh diberikan teh encer. Kemudian sesudah itu bertahap diberikan makanan besar. Nanti mendekati imsak, anak perlu diberikan minuman lagi, dan juga jika perlu diberikan sereal atau susu 1 gelas, sehingga nanti kebutuhan airnya pun tetap tercukupi. Baik, Sobat Muhammadiyah, tips yang keempat adalah siapkan menu sehat kesukaan anak. Ini sangat penting Sobat Muhammadiyah. Kenapa? Karena anak akan bersemangat ketika dia mengkonsumsi makanan kesukaannya. Apabila perlu, libatkan anak ketika merencanakan menu untuk sahur. Bisa juga jika memungkinkan anak memberikan usul dia pada sahurnya menginginkan makan apa. Sehingga ini akan membuat gairah anak ketika makan sahur itu lebih meningkat. Kemudian yang keenam, yang tidak boleh dilupakan adalah Sobat Muhammadiyah harus selalu memperhatikan kondisi anak selama menjalankan ibadah puasa. Ada tanda-tanda kekurangan cairan atau mungkin kekurangan nutrisi tertentu tidak selama menjalankan ibadah puasa. Jika memang anak mulai mengalami dehidrasi seperti mulut kering, kemudian matanya mulai cekung, kulitnya kering, kemudian kadang juga keringat dingin, mungkin alangkah baiknya tidak dipaksakan untuk melanjutkan puasa sampai akhir. Itu beberapa tips yang dapat saya bagi pada Sobat Muhammadiyah untuk melatih anak-anak kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat yang besar bagi Sobat Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.